ley lines, dan rahasia energi bumi. Bayangkan kamu sedang duduk diam, lalu tiba-tiba kamu merasakan bumi seperti bernafas. Ada denyut halus yang bergerak di bawah kakimu. Ada arus yang tidak terlihat, seolah bumi menyimpan jaringan tersembunyi. Sebuah pola kuno, sebuah peta energi. Malam ini kita akan berjalan perlahan menelusuri peta itu, peta yang oleh peradaban kuno disebut sebagai ley lines. Jalur energi bumi, tempat di mana sejarah berbisik, dan tempat di mana manusia bisa tersambung ke kesadaran yang lebih dalam. Apa itu ley lines? Ley lines adalah garis-garis energi yang dipercaya mengalir di seluruh permukaan bumi, terkoneksi dari titik sakral ke titik sakral lain, dari piramida ke piramida, dari kuil ke kuil, dari gunung keramat ke gunung lainnya, seolah peradaban kuno tidak membangun sembarangan. Semua seperti sudah direncanakan, seperti mengikuti cetak biru yang tidak terlihat. Ley lines dianggap sebagai urat nadi bumi, mirip meridian pada tubuh manusia. Jika manusia punya prana, Qi, Qi, maka bumi punya arus energi geomagnetik spiritual. Arus ini bukan imajinasi, bukan halusinasi kolektif, karena tanpa teknologi modern pun, orang kuno tahu titik-titik ini memiliki daya tertentu. Bagian 2, kenapa tempat sakral selalu berada di titik ley lines? Setiap peradaban besar memiliki bangunan suci di garis yang sama. Piramida Giza, Stonehenge, Nazca Lines, Borobudur, Machu Picchu. Semua berada dalam jaringan garis lurus yang panjangnya ribuan kilometer. Bagaimana mungkin orang kuno tanpa peta satelit bisa membangun sedemikian presisi? Jawabannya sederhana namun mengejutkan. Mereka tidak melihat dunia seperti kita. Mereka merasakan dunia. Mereka peka. Tubuh mereka membaca energi bumi seperti burung membaca arah angin. Dan ketika mereka menemukan titik energi bumi paling kuat, mereka membangun, karena di titik itu, meditasi otomatis lebih dalam. Kesadaran lebih luas, intuisi lebih tajam, dan penyembuhan lebih cepat. Bangunan sakral kuno bukan sekadar tempat ibadah. Mereka adalah alat, mesin energi, panel kontrol bumi. Bagian 3, ley kinetik. Rahasia yang jarang dibahas, banyak orang mengira ley lines itu statis, tidak bergerak, padahal aliran energi bumi bersifat dinamis. Ada istilah ley kinetik atau ley kine, yaitu perubahan arus energi berdasarkan gerakan inti bumi, medan magnet, letusan matahari, bahkan kondisi kesadaran kolektif manusia. Inilah sebabnya ada tempat yang dulunya sangat sakral, lalu kini terasa biasa saja, dan ada tempat yang dulu biasa saja, sekarang terasa berat atau wingit. Energi bumi hidup, bernafas, berdenyut. Ley kinetik membuat beberapa titik menguat pada waktu tertentu dan melemah pada waktu lain. Hal ini sudah diketahui oleh para penjaga tradisi kuno, seperti suku Druid, Lama Tibet, mistik Jawa, dan mereka menyesuaikan ritual sesuai hembusan energi bumi. Bagian 4, kisah kuno tentang orang yang tersambung ke ley lines. Beberapa teks kuno menceritakan manusia yang mampu mencapai kondisi luar biasa ketika berada pada titik ley yang tepat. Ada yang tiba-tiba mengerti pengetahuan rumit tanpa belajar. Inilah yang disebut claircognizance. Ada yang mampu meramal cuaca secara akurat. Ada yang mampu melihat pola hidup orang lain hanya lewat tatapan. Ada yang bisa masuk meditasi mendalam dalam satu tarikan napas. Ada pula guru tua yang bisa memprediksi gempa beberapa hari sebelum terjadi. Apakah mereka supernatural? Tidak. Mereka hanya tersambung ke grid energi bumi, seolah bumi memberi mereka informasi. Download langsung, seperti akses penuh ke jaringan memori planet. Inilah alasan banyak orang tua Jawa berkata, jika ingin ilmu datang, datanglah ke tempat yang punya pulung. Tempat yang punya wahyu bumi. Tempat di mana bumi berbicara. Bagian 5. Zona bahaya ley lines. Tidak semua titik ley lines menenangkan. Ada titik yang disebut chaotic nodes. Titik di mana energi bumi retak atau kacau. Efeknya bisa membuat orang mimpi buruk, sulit tidur, gelombang pikir tidak stabil, overthinking, halusinasi ringan, dan mood yang mudah berubah. Beberapa hutan wingit atau gunung angker berada di titik semacam ini. Peradaban kuno menandai tempat seperti itu, bukan untuk ditinggali,
tapi untuk dihormati, karena energi bumi yang rusak bisa mempengaruhi mental manusia. Itulah sebabnya beberapa tempat dianggap keramat, bukan karena makhluk halus, tapi karena ley lines-nya tidak stabil. Bagian 6. Ley lines sebagai teknologi bumi yang hilang. Peradaban kuno tidak pernah menganggap ley lines sebagai konsep mistis. Mereka menganggapnya teknologi, cara bumi mengirimkan energi, cara bumi mengirimkan informasi. Dan bangunan suci adalah alat interaksi antara manusia dan grid energi tersebut. Piramida bukan sekadar makam, Stonehenge bukan sekadar lingkaran batu, Borobudur bukan sekadar candi. Mereka adalah amplifier, penguat frekuensi bumi, teknologi yang bekerja tanpa kabel, tanpa listrik, tanpa mesin. Tapi energinya bisa dirasakan oleh siapa saja yang peka. Mereka tahu sesuatu yang kita lupakan, bahwa bumi adalah perangkat hidup, dan kita pernah terhubung penuh dengannya. Bagian 7. Hubungan ley lines dengan kesadaran manusia. Ketika seseorang berada di titik ley, gelombang otak turun ke tingkat lebih tenang, theta delta. Inilah wilayah di mana intuisi meningkat, emosi stabil, pikiran jernih, dan ide muncul begitu saja. Karena medan geomagnetik bumi mempengaruhi elektrokimia otak. Otak bukan hanya organ, otak adalah antena. Jika antena manusia bertemu antena bumi, sinyalnya selaras, maka lahirlah kondisi yang disebut sinkron dengan bumi. Inilah kondisi di mana seseorang bisa membaca energi orang lain, merasa deja vu, merasa ada pesan, atau mendapat inspirasi tiba-tiba. Semua itu bukan mistik, tapi resonansi. Bagian 8. Kemampuan yang muncul ketika manusia tersambung ke ley lines. Beberapa kemampuan yang tercatat dalam banyak tradisi kuno meliputi peningkatan intuisi, kejernihan mental, akurasi insting yang mendekati sempurna, kemampuan membaca tanda alam, ketahanan emosi yang tinggi, penyembuhan fisik lebih cepat, meditasi masuk dalam hitungan detik, sensitivitas terhadap arah, kepekaan terhadap getaran orang lain, dan kemampuan memahami konsep rumit dengan mudah. Kemampuan ini bukan kekuatan supranatural, hanya fitur manusia yang aktif ketika berada di medan energi yang tepat. Bagian 9. Kenapa peradaban besar runtuh ketika ley lines melemah? Ada teori yang menyebut peradaban besar jatuh bukan hanya karena perang atau kelaparan, tetapi karena ley lines yang menopang pusat spiritual dan mental mereka bergeser atau melemah. Ketika energi bumi berubah, kesadaran manusia di wilayah itu ikut turun. Pemimpin menjadi korup, rakyat mudah terpecah, instabilitas meningkat. Banyak catatan kuno menyebut, jika gebiarnya hilang, maka cahaya peradaban memudar. Konsep ini terdengar metafisik, namun pola sejarah mendukungnya. Peradaban besar muncul dan tumbuh di titik ley yang kuat. Ketika titik itu melemah, peradaban ikut runtuh. Bagian 10. Efek ley lines terhadap kesadaran kolektif. Ketika banyak manusia berkumpul di titik ley untuk meditasi atau ritual, energi niat mereka menyatu, memperkuat medan sekitar, dan efeknya bisa mempengaruhi wilayah yang lebih luas. Beberapa studi tentang meditasi massal menemukan penurunan kekerasan, ketenangan masyarakat, dan peningkatan kejernihan sosial. Bukan suatu kebetulan, titik ley membuat fokus manusia teramplifikasi. Seperti banyak antena yang menembakkan niat ke satu titik, dan bumi merespon. Itulah sebabnya kuil-kuil kuno jadi tempat meditasi massal, karena mereka tahu kesadaran manusia bisa memperbaiki atau mengacaukan energi bumi. Bagian 11. Apakah kamu bisa tersambung juga? Bisa. Setiap manusia punya kemampuan alami untuk merasakan medan bumi. Hanya saja kemampuan ini tertutup oleh pikiran yang bising, stres, distraksi, dan gaya hidup serba cepat. Untuk tersambung, seseorang harus menenangkan pikiran, memperlambat napas, membuka tubuh, dan berada di alam lebih sering. Ketika seseorang stabil dan jernih, ley lines tidak hanya terasa, tapi beresonansi. Kamu akan merasakan badanmu seperti antena. Sekitaran dada terasa hangat, kepala ringan, dan intuisi terasa seperti suara pelan yang semakin jelas. Bagian 12. Bagaimana mendeteksi ley lines dengan tubuh? Cara kuno yang sederhana. Berdiri tenang, tarik napas, fokus pada telapak kaki, biarkan pikiran diam. Jika di bawahmu ada ley, kamu akan merasakan
denyutan kecil, getaran tipis, dada hangat, atau kepala lebih ringan. Beberapa orang merasakan kaki seperti ditarik ke satu arah, beberapa merasakan aliran ke atas, beberapa merasakan kedamaian yang sangat kuat. Ini bukan sugesti, ini resonansi antara tubuh dan medan geomagnetik bumi. Bagian 13, hubungan ley lines dengan grid X atau inner grid. Bayangkan pikiran manusia memiliki grid internal, seperti jaringan energi yang menghubungkan intuisi, emosi, dan kesadaran. Ketika grid internal ini selaras dengan grid bumi, kamu masuk mode sinkron. Mode ini sangat jarang, tapi ketika terjadi, manusia bisa masuk flow state sangat cepat, mendapat inspirasi tidak terhenti, mengalami mimpi jelas, merasakan arah hidup, dan membaca peluang. Inilah alasan beberapa orang meningkat pesat dalam hidup, bukan karena keberuntungan semata, tapi karena mereka pernah tersambung ke titik bumi yang tepat, dan resonansinya bertahan lama. Bagian 14, mengapa ley lines bisa mengubah hidup? Ketika seseorang tersambung, ia tidak lagi berpikir dengan otaknya saja. Ia berpikir dengan kesadaran penuh. Ia merasa arah. Ia tahu waktu yang tepat. Ia tahu kapan harus bergerak dan kapan harus menahan diri. Seolah intuisi memegang kendali dan pikiran mengikuti. Inilah mode tertinggi manusia, mode ketika bumi menjadi mentor. Bagian 15, ley lines bukan sekadar garis energi. Mereka adalah ingatan bumi. Mereka adalah peta kuno yang dilupakan. Mereka adalah jembatan antara kesadaran manusia dan kekuatan alam. Dan jika kamu perlahan membuka hati, menenangkan pikiran, dan mendengarkan bumi, kamu akan merasakan arus halus itu. Arus yang telah memandu para leluhur, arus yang membuat tempat suci dibangun, arus yang membangkitkan intuisi, arus yang menuntun manusia menuju kesadaran lebih tinggi. Ley lines bukan hanya cerita, mereka adalah panggilan bagi manusia untuk kembali selaras dengan diri, dengan alam, dan dengan bumi itu sendiri. Dan sampai di sini, kita baru menyentuh permukaan, karena semua yang baru saja kamu dengar masih berada di level pemahaman ley lines yang umum, dan bahkan bisa dibilang level dasar. Di balik semua ini, masih ada lapisan pengetahuan lain, lapisan yang tidak pernah dibahas di forum terbuka, lapisan yang disembunyikan oleh para penjaga geomantik kuno, lapisan yang hanya muncul ketika seseorang siap untuk melihat lebih jauh. Karena ley lines bukan hanya jalur energi bumi, bukan hanya koneksi titik sakral, bukan hanya pengaruh pada meditasi atau kesadaran. Ada level berikutnya, level yang berbicara tentang gerbang dimensi, tentang ley vortex, tentang memory field bumi, tentang kemampuan manusia yang bangkit tiba-tiba, dan tentang blueprint tersembunyi yang menghubungkan bumi dengan bintang-bintang. Semua ini tidak bisa dijelaskan dalam satu video, dan tidak bisa dibuka sekaligus. Setiap lapisan harus dibahas perlahan, sambil menjaga kesinambungan energi dan pemahaman. Karena itu, jika kamu merasa apa yang kamu dengar hari ini membuka sesuatu dalam diri, jika ada bagian yang membuatmu merinding, atau merasa seperti pernah tahu tapi lupa, maka bersiaplah. Di video berikutnya, kita akan masuk ke pengetahuan yang berada di atas pemahaman ley lines biasa. Kita akan membahas level yang lebih tinggi, lebih dalam, lebih gelap, dan lebih misterius. Kita akan masuk ke rahasia ley vortex, ley memory, dragon lines, dan blueprint kosmik yang menghubungkan manusia, bumi, dan sesuatu yang lebih besar. Jadi tetap pantau, jangan sampai terlewat.